Oke, pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan segmen Sehat Alternatif bersama Jateng Pos. Kali ini masih bersama Tabib Febri, seorang tabib, seorang herbalis, seorang terapis dari Semarang. Yang pada pekan lalu kami sudah membahas tentang ciri-ciri COVID, kemudian tipes dan DB ya. Untuk segmen seminggu ke depan ini, untuk kali ini Sehat Alternatif Jateng Pos akan membahas tentang tema bagaimana sih kita ini bersama keluarga kita supaya tidak ketergantungan dengan obat, ya. Jadi supaya bagaimana keluarga kita tidak tergantung dengan obat itu penting, karena ketergantungan obat itu akan membawa dampak-dampak yang buruk daripada dampak positifnya. Itu yang terjadi di masyarakat kita ya, Bu ya. Karena itu bagaimana sih supaya kita tidak tergantung dengan obat itu, maka kita akan ngobrol bersama Tabib Febri yang nanti akan dibahas secara non medisnya ya, bahwa ternyata ada cara tips-tips bagaimana kita itu tidak tergantung dengan obat itu. Salah satunya adalah secara umum ya, kita memperkuat imun kita ya, imun kita dan keluarga. Nah itu supaya tidak tergantung dengan obat. Oke, Bib, mungkin sebelum kita bahas, kita ingin sampaikan bahwa Tabib Febri ini adalah seorang herbalis dan terapis di Semarang. Bagi siapa aja yang membutuhkan untuk koordinasi atau konsultasi tentang herbalis, tentang terapis dan segala macam, bisa menghubungi di nomor 085641982017 ya. Sekali lagi 085641982017. Oke, Beb, mungkin sebelum jauh ke sana kita perlu jelasin dulu sebetulnya istilah ketergantungan obat itu dalam kondisi seperti apa sih orang itu, karena kan ada orang yang hidup memang harus dengan obat, resep dokter. Jadi gini, istilah ketergantungan obat ini berawal dari seseorang yang ingin kesembuhan secara instan, kemudian meningkatkan dosis tanpa berkonsultasi dengan dokter atau para ahli, yang kemudian dia merasakan lebih baik, kemudian ditambah lagi dan akhirnya pun tidak terkontrol. Jadi bisa diartikan ketergantungan obat ini berawal dari keinginan instan untuk sembuh yang kemudian justru mengabaikan semua imbas dan efek negatif dari obat itu sendiri. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kita tidak bisa lepas dari dunia medis modern, karena kita juga hidup di zaman modern ini. Di sisi lain, obat pun juga ada efek negatif, juga ada efek positifnya. Tapi semua itu kan terkoordinasi aktif oleh para medis yang ahli. Dan di sini banyak orang yang tidak ahli, tapi kemudian membolak-balikan dosis yang kemudian dianggap dia benar. Padahal itu tidak bisa serta-merta diiakan. Jadi berawal dari itu. Yang berikutnya, ketika sudah dosis pertama dinaikkan, kedua dinaikkan, ketergantungan. Bahkan ada saat ini beberapa pasien kami yang memang ketergantungan obat. Jika usianya masih muda, kita masih bisa detox ya, dan itu detoxnya masya Allah memang agak menderita rasanya, karena kita harus kasih daun gandarusa, jus daun gandarusa, yang efeknya ini muntah 12 jam, tidak boleh dikasih makan atau minum apapun, dibiarkan muntah sampai selesai, sampai segini ekstrimnya. Biasanya kami terapi untuk para teman-teman atau para keluarga yang beliau pernah ada kecanduan narkoba, juga kecanduan obat-obatan. Dan inilah yang sebenarnya fatal. Tapi ada juga yang beliau sudah usia lanjut, yang kemudian kita mau hentikan obatnya, kita khawatir efek negatif dari hal itu, kita kasih obatnya akan muncul efek-efek negatif lainnya. Jadi sudah jadi buah si malakama ini, bumerang ya. Jadi memang kecanduan obat ini ada pemahaman yang salah yang harus kita luruskan dan harus kita pahami, kemudian kita tularkan kepada anak keluarga kita. Namanya orang sakit itu yang pertama diingat adalah Allah. Bahwasanya Allah itu menurunkan sakit ini pasti punya maksud, pasti punya tujuan. Cari hikmahnya, cari maksud. Apakah ini belum berdosa atau peningkat derajat keimanan kita, atau ada hal yang lain. Maka selanjutnya kita berikhtiar dengan menemui para ahli, dengan berkonsultasi dengan para ahli, dan di saat selanjutnya kita berikhtiar dengan obat herbal ataupun dengan teknik-teknik pengobatan
dan bertawakal kepada Allah. Jangan asal mengharapkan kesembuhan yang instan, yang pada ujung akhirnya nanti akan mengorbankan banyak hal. Contoh, ketika misal oke, kita minum obat, di dalam tubuh kita ada polisi tubuh kita, yaitu liver, di mana semua makanan, obat apapun itu pasti disaring oleh organ liver ini. Nah, maka ketika banyak obat herbal yang diminum, jadi herbal pun juga bermasalah kalau berlebihan. Jadi ada ukurannya. Jadi ketika dia nanti organnya liver ini terus aktif, maka akan terjadi radang liver, pembengkakan liver, dan bahaya-bahaya lainnya. Maka yang dilakukan sekarang adalah tadi pertama ingat kepada Allah, cari hikmahnya, ikhtiar dengan konsultasi dengan para ahli, dan kemudian istiqomah dan tawakal tadi. Oke. Nah, jadi yang sebelum melanjut ke pembahasan selanjutnya, jadi di awal ini akan kami berikan langkah gimana sih menyikapi sakit. Oke. Jadi kalau bisa siapkan payung sebelum hujan. Sebelum kita sakit, maka persiapkan dulu imun kita. Pertahanan kita ada dua, satu imun, kedua antibodi. Di segmen kali ini mungkin kita bahas beda ya, imun dan antibodi. Beda sekali. Jadi kita bahas imun dulu. Imun ini bisa kita latih, kemudian bisa kita perkuat, tapi juga bisa kita melemahkannya tanpa kita sadari. Nah, jadi yang pembahasan menarik di sini bukan hanya kita harus berhenti dari ketergantungan obat, tapi kita selanjutnya juga memperkuat imun kita. Jadi untuk masalah imun, kita harus pahami bahwasanya Allah menciptakan setiap makhluk itu dengan sempurna. Dan setiap makhluk ini dibekali kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri atau mempertahankan daya hidupnya. Namanya power of healing. Dan dari sinilah kemudian kita memahami tubuh kita. Kadang kita sakit, kita nggak berobat, kita makan obat, kita nggak minum obat, tapi istirahat cukup, makan cukup, sembuh. Nah, jadi hal ini harus kita pahami dulu. Dengan pemahaman yang seperti ini, kita insya Allah akan terhindar dari pemahaman ketergantungan obat tadi. Jadi yang pertama, ketika kita menghadapi sakit, ada beberapa herbal imun yang gampang, mudah didapat, dan ini lazim di lingkungan kita. Yang pertama adalah air kelapa muda dengan madu. Yang ramuan yang paling gampang, air kelapa muda 1, air kelapa muda sembarang, kemudian madunya sekitar 9 atau 11 sendok makan, diaduk, diminum sekitar 50 ml sampai 100 ml per 1 jam saat sakit, saat diserang sakit. Maka ini akan meningkatkan imun kita, karena ini nutrisinya, infus sebagai sakit apapun. Gejala awal. Ketika kita sudah menerapkan ini, nanti akan muncul reaksi-reaksi lanjutan. Minimal itu 1-2 kali 24 jam. Minimal ini akan meringan, atau mungkin tidak akan terjadi perubahan apapun, tapi kita tetap harus istiqomah. Karena ada beberapa orang yang antibodinya memang imunnya memang rendah, sehingga ketika dia menghadapi sakit itu butuh waktu lama untuk pulih. Contohnya begini, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau ini berhenti dari obat, ceritanya ada anaknya ini dua sakit bareng, dikasih ramuan ini. Yang anaknya yang pertama ini butuh waktu seminggu untuk pulih, anaknya yang kedua butuh 4 hari untuk pulih. Jadi beliau cuma istiqomah madu sama air kelapa muda, diminumkan per 1 jam, per 2 jam, 1 sendok, 2 sendok sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian ditunggu sampai selesai demam dan selesai sakitnya. Ditemukan rumus 1 minggu dan 4 hari. Begitu terjangkit sakit yang berikutnya, yang anak pertama tadi hanya butuh waktu 3 hari, dan yang anak kedua hanya butuh waktu 1 hari. Lebih cepat lagi ya. Ini lebih cepat lagi. Ini yang dimaksud pembentukan imun. Dengan hal ini, kita meyakini bahwasanya ternyata imun itu bisa dilatih. Nah, dan ini bukan terjadi dengan 1-2 pasien kami, tapi banyak. Dan alhamdulillah di lingkungan kami, termasuk di grup yang kami ampuh,
Masya Allah, sudah mulai istiqomah dengan herbal ini. Biasakan dengan ini tadi pertolongan pertamanya ini. Jadi yang awalnya beliau setiap bulan mungkin beli obat-obatan itu di stok di kulkas, ini mulai beralih untuk pemahaman di mana penjualan ini terdekat dengan ini penjualan kelapa muda. Jadi inilah yang kemudian menjadi merasa mereka tubuh semakin sehat karena tidak terkontaminasi mungkin bahasanya sintetis ya, tidak membawa dampak negatif. Tidak membawa dampak negatifnya. Jadi yang kemudian berlanjut kepada penyikapan sakit yang tidak melulu bikin panik, tidak panik duluan, yang kemudian mungkin bahasanya lebih stabil dalam menghadapi masalah. Dan di satu sisi inilah yang harus kita bentuk mulai saat ini untuk bisa berhenti dari ketergantungan obat. Jadi ketergantungan obat ini memang kita tidak bisa pungkiri, di masyarakat kita juga minat kesehatan itu sangat tinggi sekali, sehingga banyak terapi yang diterapkan, banyak obat-obatan yang memang diutamakan. Di satu sisi memang kita tidak bisa pungkiri obat-obatan ini juga membantu sebagian dari kita gitu. Oke, jadi intinya supaya kita tidak ketergantungan obat, sebetulnya ada langkah-langkah lain di luar medis ya, yang sifatnya mungkin pertolongan awal. Biasakan untuk kalau kita merasa sakit itu mengkonsumsi air kelapa muda ditambah dengan madu ya. Dan itu sebetulnya juga mungkin bisa untuk untuk jaga-jaga ya. Misalnya tidak sakit pun mungkin juga ada perlunya gitu ya, ada perlunya supaya kita tidak selalu ketika sakit itu ingatnya selalu obat. Betul. Karena apa? Karena obat itu selain menyembuhkan juga membawa dampak negatif yang kadang-kadang mungkin maaf ya kita tidak menghakimi, tetapi bisa jadi ada pasien tertentu yang minum obat itu dampak negatifnya lebih banyak. Betul muncul. Oke, jadi mungkin sekalian kita lanjutin. Sebetulnya dampak dari ketergantungan obat ya maaf ya, obat medis ini apa sih buat kita itu dampak negatifnya? Banyak hal yang sebenarnya bisa kita bahas di sini, walaupun dan ini mungkin agak vital ya. Jadi obat ini ketika kita masuk dalam perut, dia masuk ke dalam lambung, ada beberapa obat yang dia memang bisa meningkatkan asam lambung. Jadi pertama yang bisa bermasalah adalah lambung, yang sebagian orang yang dia mengalami atau memiliki asam lambung atau gejala asam lambung tinggi, dia mudah atau efek jangka panjangnya dia akan mengalami masalah di lambung. Yang kedua, dia akan meresap ke usus dan ke darah. Ketika masuk ke darah, tentu kita nggak bisa mungkin bahwasanya darah mengalir seluruh tubuh kita, terutama di bagian otak dan organ-organ lain. Tapi terutama di sini adalah yang dimaksud jantung dan ginjal. Kenapa? Karena jantung ini dia memompakan darah. Ketika darah ini mengental, maka kinerjanya semakin ekstra. Yang kedua, ginjal. Ginjal ketika dia fungsinya sebagai penyaring ya, penyaring kotoran, termasuk organ detox. Ketika dia menyaring darah yang kental, dia juga berkinerja ekstra. Maka ada imbas efek jangka panjang juga bisa masalah bocor ginjal ataupun hal-hal yang lainnya, bisa termasuk gagal ginjal dan mungkin bisa juga dia radang ginjal dan jenisnya atau mungkin batu ginjal. Jadi organ-organ yang paling pertama kali tersinggung itu lambung dan jantung, ginjal lagi. Ini organ pertama. Dan bagaimana sih gejala awalnya kan gitu. Karena sebagian orang tuh dia konsumsi obat tahunan. Bahkan saya punya pasien yang ekstrim. Beliau ini minum obat anti nyeri. Sehari itu bisa habis 8 butir. Dan cara minumnya bukan diminum lagi, tapi dimakan. Kayak makan permen, Masya Allah. Sudah melampaui dari kebiasaan sudah melampaui sekali. Jadi di situ dia tidak merasakan keluhan apa-apa. Tapi bagaimana tentang teori tadi bahwa itu melemahkan ginjal dan itu jangka panjang. Oke, jadi sementara segmen 1 kita sudah sampai di sini, kita lanjut untuk segmen 2. Pemirsa, Anda masih bersama kami Sehat Alternatif bersama Jateng Pos dan bersama Tabib Febri di studio kami. Segmen ini kita akhiri, kita beri kesempatan yang mau lewat ini. Jateng Pos kini hadir dengan berita-berita yang lebih lengkap. Koran Jawa Tengah ini tidak saja mengabarkan berita-berita politik, hukum, sosial, dan ekonomi, tapi juga berita pendidikan. Anda ingin tahu opini para guru di Jawa Tengah? Ingin tahu prestasi sekolah hebat? Ingin produk Anda dibeli sekolah? Baca dan promosi di Jateng Pos.
Jateng Pos untuk Jawa Tengah lebih baik. Pemirsa Jateng Pos TV, kita berlanjut lagi segmen Sehat Alternatif bersama Jateng Pos. Kali ini kita masih bersama Tabib Febri, kawan kami yang setia ya, untuk hadir di sini membahas tentang kesehatan alternatif. Kali ini melanjutkan tema tentang bagaimana kita bersama keluarga kita ini di rumah tidak tergantung dengan obat ya. Karena ketergantungan dengan obat itu ada dampak negatifnya yang berbahaya. Oke, dilanjut lagi. Itu tadi yang pertama, ketergantungan obat itu dampaknya kan ke jantung dan ginjal ya, karena ada penumpukan obat bertahun-tahun, itu ada penumpukan di saluran-saluran darah di mana-mana yang mengganggu fungsi-fungsi jantung dan ginjal terutama, dan itu fatal ya. Tapi mungkin ada dampak lain ya. Misalnya ketergantungan obat itu ada orang yang misalnya tangannya, kakinya itu bengkak-bengkak. Atau ada juga yang secara psikologis itu jadi berubah. Misalnya ketika obatnya habis, dia itu betul-betul resah dan kepengen dia segera dapat obat itu lagi. Kira-kira apa selain tadi? Jadi memang dari organ-organ saya sebutkan tadi, imbasnya itu memang jelas pertama ke sirkulasi darah. Ketika darah sirkulasi nggak lancar, pasti dia akan menumpuk di satu titik. Dan titik terendah tubuh ini adalah kaki. Maka kaki itu pasti sering mengalami bengkak-bengkak. Tapi kadang hilang, kadang muncul lagi. Ini berarti masih bagus. Tapi kalau bengkak terus bertahun atau lama, ini kemungkinan khawatir ada organ lain, yaitu ginjal tadi yang bermasalah. Jadi jantung dan ginjal yang bermasalah. Kemudian masalah hal yang lain termasuk masalah psikis tadi memang benar, karena darah kita juga mengalir ke otak. Maka di situ psikisnya ini memang seolah obat ini satu-satunya yang bisa didapat untuk meringankan gejala-gejala sakitnya ya, dan menenangkan pikiran. Dan inilah tugas kita bagi orang yang masih sehat, kepada keluarga kita dengan cara membentuk psikisnya dulu. Jadi tahap pertama itu bentuk psikisnya dulu, bahwasanya kasih alternatif dan kasih keyakinan tentang bahwasanya bisa berhenti dari obat ataupun ada alternatif lain selain dari obat. Dan itu pun sebenarnya nggak boleh instan langsung, nggak boleh. Jadi harus pelan-pelan, bertahap ya, bertahap. Karena dia sudah sangat ketergantungan ya, begitu di-cut langsung itu justru lebih fatal, bisa kolap seseorang ya. Bisa fatal. Jadi yang pertama dilakukan adalah tadi untuk psikisnya, kemudian kurangi sedikit tapi herbal tetap masuk. Jadi di sini pengobatan medis tidak bertentangan dengan pengobatan alternatif harusnya. Makanya harus searah, sepemahaman, walaupun mungkin dijeda. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika memang kita sudah bisa mandiri dan bisa lepas dari obat itu, alhamdulillah. Berarti kan kita hanya memerlukannya ketika kita sakit atau butuh saja. Jadi itu sudah bisa dikatakan berhenti. Bukan berarti setiap saat kita butuh itu. Imbasnya lain lagi adalah secara psikis, kulit. Ada yang sampai nyuwun sewu merasa mati rasa. Sarafnya sudah mati karena kebanyakan minum obat anti nyeri, biasanya itu mati rasa. Yang berikutnya adalah bisa berupa pengecilan organ atau pengecilan tubuh. Pengecilan organ ini bisa berupa, contoh misal dia pengecilan organ ginjal, maka dia akan mengalami gagal ginjal. Ketika dia misalnya mengecil di kaki-kakinya, berarti dia di sini kehilangan massa otot. Nah seperti itu. Jadi imbasnya itu lebih ke arah langsung ke fisik. Walaupun secara yang dirasakan mungkin beliau tidak merasakan gejala yang signifikan, tapi fisiknya melemah parah. Itulah yang minimal bisa kita ikhtiarkan dengan membentuk fisiknya dan cari alternatif obatnya, mungkin yang dari herbal, dari hal lain. Jadi artinya begini, konsep dari herbal di sini adalah dengan kita makan, kita juga bersama dengan itu mengobati diri kita sendiri. Contoh ketika kita mungkin pengen asupan kalsium, kan nggak harus kalsium tablet gitu kan, tapi bisa juga dengan makan makanan yang mengandung kalsium tadi. Terus bagaimana sih cara awal mengawali bagaimana kita lepas dari ketergantungan obat ini? Jadi pertama, selain psikis adalah kita bersihkan racun-racun di tubuhnya tadi dengan menguatkan organ detox. Apa itu organ detox? Jelas kelenjar keringat, kemudian kantung kemih, kemudian ginjal, ini adalah organ-organ detox kita. Maka kita kuatkan.
Yang pertama, ini berhubungan dengan sunnah Nabi. Yang pertama adalah dengan ketika kita tidur di awal waktu. Jadi kalau bisa setelah Isya tidur di awal waktu. Kenapa? Karena di awal waktu mulai jam 7 malam sampai nanti subuh ya, itu organ dalam kita tuh bekerja bergantian. Secara detailnya nanti kalau kita bahas tentang jam berapa ya, gitu. Jadi saat kita tidur, jantung kita ini digunakan untuk bersih detoks racun toksin dalam tubuh kita. Makanya sunnah nabinya kalau bisa makan itu sebelum maghrib atau sebelum isya. Ketika kita tidur setelah isya, perut kita sudah kosong. Artinya apa? Panas jantung, energi kita digunakan untuk bersih, bukan ngolah makanan yang masih ada di perut. Jadi tidur itu kalau bisa perut dia dalam kondisi kosong. Istirahat ya. Betul. Bukan berarti kita tidur organ lain malah bekerja. Ya betul. Jadi awalnya itu. Kemudian sebelum tidur, mungkin biasa saya masukkan di sini tentang minum air hangat 1 gelas sebelum tidur atau setengah gelas. Kemudian ketika nanti kebangun, minum lagi 1/4 gelas atau setengah gelas sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kenapa? Fungsinya, karena ketika kita tidur, keringat kita keluar. Dan ini adalah proses detoksifikasi racun. Termasuk kita tidur dalam kondisi gelap. Itu tujuannya mendetoksifikasi racun. Nah, jadi ketika hal ini terjadi, otomatis kita juga sama berhenti dari zat adiktif dalam tubuh kita tadi. Maka selanjutnya yang dilakukan adalah menutrisi organ liver. Karena dia polusi tubuh kita yang berfungsi untuk menjaga keamanan semua organ tadi. Apa itu? Beta karotin. Beta karotin bisa kita dapatkan dari wortel, dari pepaya, dari cilembu atau juga dari waluh ya. Waluh termasuk ini sunnah Nabi ya. Jadi itu tidur di awal waktu, minum air putih hangat sebelum tidur. Kemudian di siangnya kita kasih cukup asupan beta karotin. Yang selanjutnya adalah tentang imun yang berhubungan dengan sunnah Nabi tadi. Jadi sel imunnya diperkuat, semua racunnya didetoks. Maka ini dua langkah yang bisa kita lakukan bersama untuk bisa memperkuat daya hidup kita. Yaitu jangan sampai kita tidur di waktu asar. Waktu asar ya. Waktu asar ini sangat berbahaya sebenarnya. Karena organ-organ ini sedang beralih fungsi. Yang tadi yang diaktif seharian, dia mau masuk ke fase tadi organ dalam yang aktif, karena tadi organ luar yang aktif. Nah ini ketika kita tertidur di waktu ini, maka metabolisme setelahnya akan kacau, yang kemudian bisa melemahkan sistem imun itu sendiri. Jadi mari kita yang punya saudara, yang punya keluarga, yang punya orang tua ya, yang mungkin sedang tergantung dengan obat, kita latih. Kita jalan secara psikis, kemudian kita bentuk imunnya, kita ibaratnya kita layani dengan baik ya, agar dia bisa berhenti dari obatnya tadi dengan literatur minimal itu. Yang selanjutnya bisa dilakukan tentu herbal yang berhubungan dengan pembersihan ginjal dan memperkuat liver. Membersihkan dampak obatnya itu ya. Dengan obatnya tadi. Jadi insya Allah ini langkah awal yang mudah, dan untuk kecanduan obat kelas menengah ini insya Allah bisa dihentikan. Tapi untuk yang berat-berat memang butuh terapi, memang butuh treatment khusus karena memang butuh keistiqomahan dan kekuatan niat yang luar biasa. Oke, ketergantungan obat seperti itu sebetulnya itu juga bisa dimulai dari sejak awal itu pola hidup. Betul. Pola hidup. Tadi sebenarnya larinya kan pola hidup. Jika pola hidupnya itu bagus, asupannya bagus, pola hidupnya bagus, sebetulnya bisa jadi kita bisa secara tidak langsung terhindar dari obat itu. Betul. Jadi obat itu kita sikapi sebagai pengaman. Jadi sebagai pengaman, ketika memang boleh kita menyediakan, tapi di waktu yang khusus dulu kali. Jadi kalau bisa kami simpulkan, ketika kita awal sakit, jangan berpikir obat dulu, tapi herbal dulu, asupan makannya diperbaiki, istirahatnya dicukupkan dulu. Baru ketika kok memang gejala tidak berkurang, baru obat masuk.
Dan itu pun sesuai dengan rujukan dosis dari dokter dan juga dari para ahli yang sesuai di bidang itu. Jangan asal menaikkan dosis tanpa sepengetahuan. Mungkin ya sekali dua kali deh gitu. Tapi nanti lama-lama akan jadi kebiasaan. Dan ini menurut saya tentu bagi kita yang punya keluarga, ya sebagai keluarga pasti akan mengalami istilahnya masalah psikis yang nanti ke depan kita tidak bisa sikapi dengan baik hal itu. Jadi artinya imun ketergantungan obat itu bisa kita minimalisir, tidak harus dengan ketergantungan yang fatal berlebihan. Oke, mungkin terakhir sedikit bahwa sebetulnya mungkin adakah herbal di sekitar kita yang bisa untuk mengurangi ketergantungan obat itu? Baik, kalau untuk mengurangi atau terapi mandiri untuk mengurangi ketergantungan obat, ini pertama tadi ini keras tapi ini memang butuh para ahli ya. Jadi daun gandarusa atau alpukat Yaman 72 lembar diblender dengan 1 gelas air, diminum sekali. Ini muntahnya 12 jam Sekali aja. Ini muntahnya 12 jam. Dia akan bereaksi muntah ya? Muntah terus. Muntahnya 12 jam. 12 jam dan nggak boleh dikasih makan atau minum apapun. Ini untuk para ahli ya. Gunanya apa itu? Fungsinya tuh detox semua racun. Jadi sifatnya kan gurah ya. Mengeluarkan, mendetox. Jadi itu yang paling ekstrim. Tapi yang paling ringan kita bisa pakai air kelapa muda. Kemudian dimasukkan sirih hijau. Sirih hijau mungkin 7 lembar ya. Diremas-remas, dicuci dulu bersih, diremas-remas. Masukkan ke dalam air kelapanya, tutup. Diamkan 2-4 jam. Baru diminum. Pertama itu. Ini yang ringan. Yang kedua, kita bisa pakai jahe serai kunyit. Jahenya 1 jari, kunyit 1 jari. Bukan serai, maaf, kencur. Nah, kencurnya 1 jari diparut kemudian diambil airnya. Setelah diambil airnya, maka diminumkan sehari 2 kali. Nanti efeknya akan diare. Jadi usahakan asupan air putihnya atau cairannya cukup. Karena diare ya. Karena diare. Jadi itu fungsinya juga untuk detox juga. Detox sedang kali Detox ya. sedang ya. Ini sudah mulai agak ini ya. Jadi kalau yang fatal tadi pakainya gandarusa. Tapi kalau yang ringan-ringan bisa pakai air kelapa ini sama jahe kunyit kencur ini tadi. Jadi insya Allah ini bisa menjadi alternatif yang singkat. Jadi misal beliau ada ketergantungan obat, selingi herbal ini, jeda 2-3 jam dari obat yang diberikan. Insya Allah juga akan mengurangi efek samping dari obat-obat tadi. Oke. Terima kasih Bib untuk segmen kedua sudah kita lalui juga. Pemirsa Jateng Pos TV khususnya di segmen sehat alternatif bersama Jateng Pos dan Tabib Febri kali ini kita sudah membahas bagaimana supaya kita dan keluarga kita tidak ketergantungan dengan obat ya, karena ketergantungan itu membawa dampak negatif yang justru menimbulkan masalah baru. Karena itu kita harus tahu bagaimana supaya tidak ketergantungan obat itu dalam keluarga kita. Kita tidak saja menyiapkan obat di almari yang banyak-banyak ya, karena kalau itu justru membuat kita itu taunya kalau sakit pasti jalannya itu. Padahal yang namanya sakit sehat sekali lagi ya, kita harus yakinkan bahwa sehat dan sakit itu Allah yang membuat dan itu bagian dari tauhid kita. Maka kesembuhan dan sakit itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bisa ikhtiar baik secara medis maupun non medis. Ini yang kita pelajari bersama-sama supaya ikhtiar kita ya. Saya kira itu. Terima kasih Tabib Febri. Sekali lagi kami ingatkan bagi pemirsa yang membutuhkan untuk koordinasi lebih lanjut dengan Tabib Febri tentang dunia tabib, herbalis dan terapis, bisa menghubungi di nomor 085641 ya, 085641 982017 ya. Ini nomor WA-nya Tabib Febri, seorang tabib herbalis dan terapis yang ada di Semarang yang bersama kita untuk membahas sehat alternatif. Terima kasih Beb sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.